Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 120 sesi Kamis akan mempresentasikan mengenai tugas besar simulasi komputer laboratorium statistik eh, manajemen industri. Di sini tugas besar dari kelompok kami dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Palu di PT Robert Bosch dengan software Flexim. Dengan saya, Ernest Renandita Prameswara, dengan NPM 24032010076. Dan saya Pemadaha Pasar Perdipta dengan MTM 24320 10181. Oke, pertama di sini terdapat pendapat di mana latar belakang dari penelitian ini perkembangan dunia industri menurut PT Robert Bosch yang bergerak di bidang waktu berdampak untuk merancang sistem produksi palu secara efektif dan efisien. Karena perusahaan masih berada pada tahap rancangan awal, simulasi sistem diskrit digunakan sebagai solusi tepat untuk memprediksi performa serta mengidentifikasi potensi masalah sebelum sistem diterapkan secara nyata. Pendekatan diskrit ini dipilih karena seluruh aliran manufaktur palu berlangsung secara bertahap berdasarkan kejadian-kejadian tertentu, seperti kedatangan bahan baku baja hingga proses pengemasan. Dalam melakukan pemodelan dan visualisasi virtual 3 dimensi secara realistis, penelitian ini memanfaatkan bantuan software simulasi Flexium. Melalui simulasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus mengoptimalkan performansi sistem produksi perusahaan, seperti tingkat utilisasi sumber daya dan waktu tunggu sebelum implementasi fisik dilakukan. Kemudian perumusan masalah, di mana dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk model simulasi sistem produksi palu di PT Robert Bosch menggunakan software Flexim. Selain itu, dicari tahu bagaimana informasi sistem yang dihasilkan, serta cara mengidentifikasi bottleneck untuk menentukan usulan perbaikan yang tepat. Kemudian usulan penelitian, di mana yaitu merancang model simulasi sistem produksi palu pada PT Robert Bosch dengan perangkat lunak Flexim. Melalui model tersebut, dilakukan analisis performansi sistem berdasarkan output simulasi untuk mendeteksi penumpukan dan merumuskan usulan perbaikan. Kemudian manfaat penelitian dan penelitian ini bermanfaat dalam memberikan gambaran visual yang sistematis mengenai aliran proses manufaktur palu di perusahaan. Bagi manajemen, hasil studi ini menjadi alat bantu evaluasi si sistem sekaligus bahan pertimbangan valid dalam pengambilan keputusan efisiensi produksi. Lalu terdapat asumsi dalam pemodelan ini, seluruh mesin dan operator selalu beroperasi normal dalam kondisi baik tanpa mengalami kerusakan. Ketersediaan pasokan bahan baku di stasiun awal juga dianggap selalu mencukupi, dengan durasi setiap waktu proses produksi nilai konstan. Kemudian terdapat desain perusahaan, dimulai dari deskripsi perusahaan sendiri. PT Robert Bosch merupakan perusahaan manufaktur terkemuka yang memproduksi alat bekas tangan kualitas tinggi, seperti produk palu. Saat ini perusahaan sedang dalam tahap perancangan awal lini produksi untuk memastikan efisiensi performa operasional pabrik, guna meminimalkan kegagalan saat implementasi fisik. Perusahaan menerapkan teknologi pemodelan digital dan simulasi sistem diskrit di dalam merancang aliran produksinya. Kemudian visi perusahaan di sini menjadi produsen perkakas tangan ke depan yang inovatif dan adaptif dalam menghadirkan produk berkualitas tinggi melalui penerapan teknologi sistem produksi digital yang efisien serta berkelanjutan. Kemudian visi perusahaan yang dimana perusahaan berkomitmen menghasilkan produk palu berstandar keamanan tinggi melalui optimalisasi perancangan sistem manufaktur yang ini, yaitu minim pemborosan menggunakan simulasi komputer. Selain itu, misi diwujudkan dengan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta efisiensi mesin demi mendukung produktivitas operasional yang maksimal. Kemudian di sini terdapat logo perusahaan yang dimana di sini cukup sederhana, yaitu dengan huruf R dan B, yang dimana di sini huruf R diarahkan ke kiri agar terlihat menyatu dengan B, sehingga singkatannya pun dari gambarannya logo ini dapat mudah diingat oleh masyarakat. Selanjutnya terdapat desain sistem sini sistem produksi yang telah dibuat. Jadi berisi dari tahapan proses produksi, yang dimana dimulai dari kedatangan bahan baku, kemudian penyimpanan bahan baku sementara sebelum dilakukan proses pengolahan atau masukkan dalam proses produksi, sampai pada proses penyelesaian yang melalui tahapan-tahapan yang sudah tertera dalam data yang digunakan melalui proses seperti lapisan air, di mana dari rangkaian suatu proses dalam bentuk air ini juga dapat merek sebelum nantinya akan menuju pengendalian mutu.
dan berakhir pada proses penyimpanan sebelum nantinya akan dikirimkan, jadi harus disimpan dahulu. Selanjutnya terdapat data dan asumsi simulasi. Dalam pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam analisis sistem produksi PT Robot Boss, meliputi data kedatangan bahan baku, komposisi produk, waktu proses kerja, alur produksi, jam operasional, jumlah operator dan mesin, output simulasi, serta jumlah replika simulasi. Nah, dari data ini tadi masih berhubungan dengan yang sebelumnya, tahapan-tahapan proses ini yang akan dilalui dalam produksi buat balu. Untuk data waktu pengamatan diperoleh melalui observasi langsung pada 10 aktivitas produksi dengan masing-masing 10 kali pengukuran sebagai input simulasi pada software flexi. Dimulai dari eh, yang dicari yaitu rata-rata proses yang pertama yaitu pemotongan bahan baku dengan rata-rata 4 sampai 6 menit. Lalu yang kedua, penempaan panas yang berkisar 7 hingga 9 menit. Kemudian pemangkasan sisa logam 2 hingga 4 menit. Lalu permesinan dan pelubangan 5 sampai 7 menit, pelabuhan panas 10 sampai 12 menit, penghalusan permukaan 4 sampai 5 menit, pembuatan kakang 5 sampai 6 menit, perakitan kepala dan kakang 3 sampai 4 menit, hingga pada pengendalian mutu dan pengemasan 5 sampai 6 menit. Selanjutnya terdapat tahapan penelitian yang di sini digambarkan dalam flowchart yang dimana terdapat awalan yaitu mulai. Di sini adalah tahapan awal, langkah awal yang dimulai dalam penelitian, kemudian studi lapangan dan studi literatur. Yang dimana dari studi lapangan ini menjelaskan tempat penelitian, kemudian studi literatur adalah teori yang mendasari penelitian. Hingga di sini terdapat pengumpulan data, lalu pengolahan data menggunakan software flexi, tidak lupa juga terdapat verifikasi dan juga validasi. Kemudian dilanjutkan pada analisis dalam hasil atau pembahasan hasil dan akan berakhir di kesimpulan dan saran. Sehingga tahapan-tahapan yang sudah dilakukan akan berakhir di penyelesaian, tutup dengan selesai untuk mengakhiri segala proses penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya terdapat running software. Di sini sebelumnya akan dilanjutkan oleh bantu saya untuk bagian running software Flexim simulasi yang telah dibuat ini. Baik, di sini saya akan membuat untuk software dari Flexim sendiri. Di sini kita langsung ke model, kemudian kita create unit, dan unit karena kita menggunakan unit karena kita menggunakan menit, kita akan memilih dalam satuannya yaitu minutes. Dan start time adalah jam 8 karena perusahaan kita mulainya jam 8. Oke, di sini langsung untuk memilih source, dan kita bisa rename untuk source sendiri menjadi kedatangan bahan baku. Dan bisa kita pilih lagi untuk queue. Di sini queue berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara dari bahan yang akan sampai nantinya. Kemudian kita bisa memilih untuk teks eksekutornya berupa transporter. Di sini berguna untuk mengangkut dari bahan dari queue yang ini ke queue yang setelahnya ini. Di sini kita bisa rename ke menuju sortir. Karena di sini kita akan menggunakan penyortiran dengan menggunakan conveyor. Nah, di sini kita menggunakan dua jenis conveyor yaitu step conveyor yang pertama dan cross conveyor untuk membagi bahan jadi 5 varian dari produk yang akan kita buat. Kita bisa sesuaikan dulu bentuknya. Bisa kalian sesuaikan nanti sesuai dengan keinginan kalian. Kalian dulu di sini untuk kontrolnya. Terus kita bisa menggunakan conveyor lagi untuk menjadi percabangan menjadi 5 varian varian produk.
dan sesuaikan lagi ukurannya dan berapa besar. Baik, Pak. Bisa nambahkan satu cabang lagi. Nah, saya tambahkan untuk fix research lagi di sini untuk tiap cabangnya kita bisa tambahkan untuk prosesor. Nah, di sini prosesor bertugas untuk membantu dalam penyortiran. Setelah penambahan prosesor, kita tambahkan juga untuk BIOS sebagai tempat penyimpanan sementara dari bahan-bahan yang telah disortir tadinya. Nah, kita bisa ganti namanya untuk di sini sebagai sortir untuk palu kambing. Dia bisa kita copy di sini untuk sortirnya sendiri bisa kita ganti untuk menjadi bahan. Kemudian yang kedua adalah palu kuda kecil. Sortir kita pasang lagi di sini dan rename dari sortir menjadi bahan. Kemudian dari sini bisa kita rename lagi menjadi sortir palu karet dan nilon. Mungkin di sini kita bisa ganti untuk sortir menjadi bahan. Kemudian di sini untuk sortir dari palu bonding. Dan kita bisa ganti dari sortir ke bahan. Dan yang terakhir adalah sortir untuk palu mini ergo. Kita ganti ke bahan. Nah, dalam sortir ini kita bisa mendapatkan lagi untuk transporter di setiap varian sortirnya. Di sini transporter berfungsi untuk mentransportasikan atau mengangkut barang dari tempat di mana sementara barang ini queue ke proses selanjutnya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan untuk queue lagi sebagai tempat tunggu sebelum proses dimulai. Nah, bisa kita ganti ke proses persiapan. Dan di sini bisa kita tambahkan untuk resource untuk seluruh dari aktivitas produksinya. Pada dimulai dengan di sini yaitu pemotongan bahan baku, jadi bisa kita tambahkan Q serta prosesor lagi, dan di sini yang kedua ada penempaan panas, kemudian bisa kita copy. Nah, di sini bisa kita tambahkan untuk Q dari menuju penempaan panas. Nah, sini berfungsi sebagai waktu tunggu sebelum memasuki proses penempaan panas. Dia dari proses ketiga yaitu
pemangkasan sisa logam. Nah, setelah kita ingin juga di sini, dan bisa kita tambahkan menuju. Kemudian bisa kita lanjut lagi di sini, Q lagi dan prosesor. Bisa kita rename untuk pemesinan dan pertukaran. Bisa kita paste di sini dan kita letakkan menuju sebagai tempat tunggu sebelum memasuki proses selanjutnya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk juga prosesor untuk perlakuan panas. Nah, bisa, nah, karena sudah terlalu panjang, kita bisa taruh di sebelahnya. Nah, di sini adalah proses penghalusan permukaan. Di sini kita bisa tambahkan lagi untuk menuju sebagai waktu tunggu sebelum proses penghalusan permukaan. Di sini adalah proses pembuatan gagang dari parunya sendiri. Kemudian adalah proses perakitan. Nah, karena proses perakitan di sini kita menggunakan combiner sebagai proses perakitannya. Ini proses perakitan dari gagang dan dari kepala palunya. Kemudian bisa lanjut lagi untuk baju dan proses lagi. Sini adalah tempat pelapisan, pelapisan akhir dan pelapisan merek. Mungkin bisa kita tambahkan di sini. Nah, kemudian untuk proses yang terakhir, sini merupakan proses pengendalian mutu dan proses pengemasan. Jadi kita menggunakan proses lagi dan proses tambahkan itu lagi. Nah, kemudian setelah proses terakhir kita bisa menambahkan state conveyor sebagai tempat penyaluran dari produk yang sudah jadi, akan kita kirim atau yang kita simpan ke dalam gudang atau tempat penyimpanan dari produk yang telah jadi dengan yang direpresentasikan oleh SIM. Kemudian setelah semua objeknya kita posisikan, kita letakkan, kita bisa menambahkan operatornya. Nah, di sini untuk setiap stasi kerja kita bisa menambahkan satu operator. Di sini operator berfungsi sebagai objek yang merepresentasikan karyawan sendiri dan kita bisa tambahkan. Nah, untuk proses pembuatan gagang dan perakitan ini kita hanya menggunakan satu operator yang mengoperasikan dua aktivitas kerja. Dengan total operator yang kita gunakan adalah 9 operator. Nah, dan selanjutnya bisa kita hubungkan objeknya dengan menggunakan connect objek A untuk objek-objek yang berada pada kriteria yang sama. Nah, di sini pada fix result kita bisa kombinasikan untuk fix result yaitu source, queue, dan queue, dan bisa ke convert juga, dan juga bisa ke prosesor serta reviewnya. Dan bisa kita gunakan dari conveyor ke prosesor dan ke queue. Jadi bisa kita mengalami di sini dari queue ke queue ini. Dan sebagai lagi bisa kita coba lagi untuk yang sama pada satu library yaitu fix resource. Dari awal hingga ke akhir. Nah, setelah menggunakan connect objek A, kita bisa menggunakan connect center port S untuk menghubungkan dari fix resource ke test executor. Seperti berikut. Dari queue ke transporter dan itu lagi. Kita ulangi terus. Sampai seluruhnya terhubungkan. Nah, di sini bisa kita lanjut lagi untuk hubungan dari operator ke conveyor ke apa, ke fix resource-nya atau ke tempat kerjanya.
karena di sini ada operator yang melakukan dua pekerjaan, kita bisa menghubungkan operator dengan dua mesin tersebut. Setelah mendukung semuanya, kita bisa melanjutkan lagi untuk menambahkan ada kontrolnya di sini, kita bisa menambahkan untuk decision point. Kita bisa tambahkan untuk setiap jaitur dari penyortiran varian produk, bisa tambahkan satu-satu decision point ini. Nah, di sini bisa kita di dua kali untuk decision point yang berada di awal container. Oke, bisa menggunakan increase dan on continue. Bisa memilih send item by case. Dan bisa kita tambahkan untuk case-nya yaitu 5 karena di sini kita menggunakan 5 jenis varian produk. Bisa kita tambahkan di sini untuk decision point kedua dan untuk defaultnya. Nah, untuk case 1 kita bisa memilih decision point kedua juga. Untuk case kedua kita bisa memilih decision point yang ketiga. Untuk yang ketiga kita bisa memilih decision point yang keempat. Yang kelima, untuk yang decision point keempat, untuk case yang keempat kita bisa memilih decision point yang kelima. Nah, untuk yang case 5 kita bisa memilih decision point yang 6. Nah, semua kita apply dan oke. Setelah kita memilih decision point ini, kita bisa selanjutnya untuk mengatur dari source-nya. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk source-nya. Nah, di sini arrival style-nya bisa kita pilih untuk inner arrival karena kita membantunya kita sebagai inner arrival. Dan flow item-nya kita bisa memilih sesuai dari spesifikasi kalian. Karena di sini saya memilih box. Dan kita bisa centang untuk arrival style seal. Kemudian kita bisa memilih di sini untuk kedatangan bahan bakunya yaitu untuk variable index, dan karena kedatangan bahan bakunya per hari, kita bisa memilih per hari. Nah, di sini bisa kita tentukan untuk banyak kedatangan bahan baku dari Senin hingga ke Minggu. Kita bisa mengatur sendiri sesuai dengan studi khusus kita. Kita bisa menentukannya seperti berikut. Setiap harinya bisa kita lihat. Kita bisa micro flow. Nah, di sini bisa kita pilih pakai case dan bisa kita tambahkan untuk case-nya seperti tadi, seperti di decision point. Sini ada 5 untuk 5 untuk case-nya. Dari case 1 bisa pilih variables dan pilih data integration, data tambahkan dan set item dan type percentage. Kita memilih ini karena kita membagi 5 varian menjadi persentase. Karena ada 5 varian, kita bisa memilih 5 tipe dari variabelnya. Untuk persentase pada varian pertama, yakni paling kami sebesar 30%, dan yang kedua 20%, yang ketiga 15%, 20% dan 15% lagi. Sini totalnya sendiri ada 100% untuk persentase keseluruhannya. Lalu bisa ditentukan data lagi, yaitu sebagai label. Kita bisa terus kita bisa menggunakan ganti sebagai kita tambahkan lagi untuk visual, yakni set dollar by case. Nah, di sini bisa kita tambahkan lagi untuk 5. Kita bisa memilih untuk warnanya, kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan warna pelangi saja. Merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kita langsung saja setelah kita mengikuti semuanya, bisa klik apply dan oke. Nah, untuk mengurus sementara sendiri, kita bisa setting juga. Untuk komponennya yaitu status dan bisa perform bensin, pilih 5.
agar setiap 5 barang yang datang akan langsung dipindahkan oleh transporter. Karena berhubungan dengan transporter, kita bisa memilih bus transport. Bisa kita atur untuk bus transporter juga. Di sini bisa kita atur satu kapasitasnya 15, dan di sini speednya itu 2. Bisa kita apply, dan di sini kita bisa view lagi, dan untuk flow-nya kita bisa centang bus transport karena bersinggungan dengan transporter. Bisa atur juga untuk di semua transporter. Di sini itu 1, 15, dan 2. Dan jangan lupa untuk ini kita centang untuk flow-nya bagian transport karena hubungan langsung dengan transporter. Jangan lupa untuk atur speed-nya, kapasitas, dan speed. Kita centang untuk transportnya. Setelah semua kita bisa apply OK, dan untuk proses persiapan juga jangan lupa untuk centang di transporter dan betul serta OK. Dan setelah kita atur semuanya, kita bisa lanjutkan untuk proses pengisian dari waktu dari setiap 10 aktivitasnya menggunakan panduan dari Expertfit di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan dari 10 aktivitas di sini yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan di sini sudah saya bisa dan bisa dilihat untuk ke 10 aktivitasnya sebagai berikut. Langsung saja. So, dan ke Expertfit langsung bisa kita review. Untuk kemudian kita hapus, dan elemennya adalah pemotongan di sini untuk proses pertama. Dan bisa kita oke, kemudian bisa kita analyze, dan langsung bisa kita masuk data untuk enter dan edit apply, apply serta paste and end from here. Nah, bisa dilihat tuh data yang kita copy tadi di Excel bisa sudah masuk di dalam current data. Bisa klik OK, yes. Nah, seperti ini, dan kemudian bisa masuk ke models dan langsung kita klik. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang dipilih adalah eksponensial E karena dengan skor relatif yang tertinggi yaitu 92,27. Bisa ke application serta simulation representation, dan kita pilih untuk simulation software-nya yaitu Flexi. Bisa kita apply. Nah, di sini untuk codingnya bisa kita klik di sini dan bisa kita copy untuk dimasukkan ke. Nah, bisa kita klik OK. Bisa lanjut masuk untuk ke Flexi lagi. Bisa kita bisa lagi di Flexi. Di proses pemotongan gambar di sini bisa kita masukkan di proses time definite. Nah, untuk ini bisa kita ganti ke extreme dalam nah, kita bisa masukkan untuk 10 keterangan nanti di apply dan OK. Kalau saya akan langsung saja untuk masukkannya. Proses yang kedua yaitu tentang panas. Nah, langsung ke penambahan ya, klik.
kedua yaitu penekan panas. Nah, kan sesuai dengan yang tadi. Eh, Fungsi ketiga yaitu pemangkasan sisa logam. Saya tambahkan lagi untuk yang ketiga yaitu pemangkasan. Oke, analyze. Kita masukkan datanya yang sudah di copy tadi di text dari Excel. Upload, upload. Kita tambahkan di upload. Kita simulation representation complex sim apply. Upload. Kita copy dulu di sini dan upload dan minimize. Setelah itu di software flexinya proses pemangkasan kita masukkan sebagai string. Kita tambahkan untuk apply dan oke. Kemudian ketiga yaitu proses pemesinan. Nah, untuk pemesinan bisa kita copy lagi dan kita masuk untuk seperti itu. Bisa kita new, dan kita bisa lakukan pemesinan dan perubahan. Oke, kita analyze. Kita dulu di sini dokumennya kita hapus dulu. Kita analyze. Nah, kita cek data. Nah, jadi proses model grafik dulu. Kita lakukan kita ada issue dan simulasi documentation dan simulasi software kita pilih fix it. Nah, di sini James Bond kita copy dan oke dan kita minimize. Yang kita dapat ke sim. Untuk mesin kita masukkan datanya tadi yang dari survei. Get stream dan bangun yang kelima yang ini pengakuan panas. Bisa ke dijemput lagi. Ayo, terus kemudian jangan lupa dan kita ganti namanya adalah bagus. Kita analyze, kita enter data, enter after, master, yes, dan kita down, kita masuk ke simulasi survei reflection, apply, kita copy James Bond ini, copy dan copy langsung dan minimize. Saya langsung kita masuk ke flexing. Nah, di sini proses stepnya sudah dapat diganti dengan flash frame dan button. Tambahkan di sini tunggakan. Bahkan proses yang keenam yakni penghalusan permukaan. Kita masuk ke selagi kita copy untuk data dari penghalusan permukaan. Kita ganti lagi ke perspektif. Kita new hapus komen dialog setelah teman. Jadi penghalusan permukaan. Penghalusan. Oke, kita bisa analyze. Langsung kita masukkan data. Enter. Apply. Untuk kita paste. Oke. Yes. Dan kita model. Langsung kita fit. Dan lalu application dengan simple standard application. Kita pilih flexi. Apply. Kita data di copy. Oke. Dan minimize. Kita masukkan input datanya di sini. Strip. Bahkan misalnya yaitu pembuatan gagal. Saya copy, kita ganti ke seperti itu. Lalu hapus komen dan ganti pembuatan gagal. Oke, analyze.
Tambahkan diagramnya. Enter. Setelah. Oke. Yes. Dot. Kemudian model, tapi kemudian application, representation, software-nya kita pilih flexi. Oke. Dot. Dot. Ini mas. Lalu ke software flexi mati. Ada plus semua kita bisa copy prosesnya dan ganti. Jangan lupa cek untuk jadi string dan tambahkan dalam kurung current. Oke. Kemudian ada combiner sama sudah dulu untuk mengcopy data. Ini berarti proses perakhiran langsung ke seperti tadi. Kita tambahkan kalau kita hapus di sini kita ganti menjadi perakhiran. Oke, normalize. Kita masukkan datanya. Lalu, paste. Oke, oke, yes. Lalu, modelnya seperti ini. String negatif, untuk application kita pilih satu lagi, yakni vaccine. Kita copy, run, kita pilih mas. Kita copy, kita paste di sini kita kongnya. Get stream is get stream. Kita bisa gunakan untuk current dan file. Oke, dan untuk proses yang sendiri lapisan dan penambah merek kita bisa copy lagi kita tanya dari Excel. Kalau jika ada text-text yang dengar, ya, jadi kita bisa pilih itu new, habis komen, pelapisan, pelapisan. Oke. Paste. Oke. Yes. Kemudian kita bisa mengetik. Kita tunggu sebentar lalu kan kita masuk ke application, masuk ke representation, kita masuk ke diskon flexing, kita copy di sini Erlang, datanya kita oke, kita open, kita minimas. Langsung masuk lagi ke sampai flexing untuk masukkan data dari proses pelapisan tadi ke pada kata proses sistem ini. Kita ganti get date jam, kita pilih, kita tambahkan current dan oke. Untuk setelah itu yaitu pengendalian mutu dan pengemasan. Kita copy. Kita tambahkan untuk kemudian kita hapus kita di sini pengendalian dan pengemasan. Kita oke. Dan terus kita datang berupa paste. Oke. Yes. Dan modelnya kita pilih. Kita run. Kita application. Kita simulasikan dengan model fleksibel. Kita copy. Lalu oke. Save. Nah, dan ini. Nah, ini lihat sudah 10 dari aktivitasnya dan ada tab 10 lanjutkan ke flexing dan kita masukkan untuk proses yang terakhir ini pengendalian mutu. Kita ganti di flexing dan kita ganti kita tambahkan untuk current. Sudah selesai untuk memasukkan dari eh, dari data Excel menggunakan perantara dari software Excel untuk mengkonversikannya menjadi data yang bisa dibaca oleh software flexing. Baik, setelah kita masukkan dari sebuah data Excel ataupun data waktu ke dalam setiap aktivitasnya, kita bisa langsung mengatur dari runtime pada model simulasi kali ini. Nah, karena kita menggunakan menit dan jam kerja pada PT Robert sendiri adalah 8 jam kerja, kita bisa klik untuk bagian di sini. Nah, ini bisa bagian stop time. Nah, di sini karena kita sudah dari jam 8 dan kita jam kerja dari PT kita adalah 8 jam, bisa dikali menit atau 60 menit. Jadi 8 dikali 60 menit yaitu 480. Dan kita bisa lihat setelah kita mengklik data time, dapat lihat bahwa waktu selesai dari jam kerjanya sendiri adalah jam 4 sore atau jam 16, tepat 4 jam setelah jam 8. Kemudian kita bisa menambahkan untuk jam istirahat. Kita bisa memilih dari salah satu di sini, dari satu aktivitasnya. Kita bisa memilih subjek di sini mungkin. Oh ya, di sini kita harus mencetak untuk use transfer pada setiap aktivitas karena di setiap aktivitas kita menggunakan text executor berupa operator. Dan semua operator, semua aktivitas yang terdapat operator.
apply dan oke. Kita transfer play dan oke. Belum di transfer play oke. Belum di transfer play dan oke. Kemudian di transfer play dan oke. Play oke. Sini yang terakhir belum di transfer play dan oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan untuk kita bisa menambahkan untuk tulisannya. Di sini bisa kita pilih salah satu dari seluruh aktivitasnya. Kita pilih breakdown, computer table, kemudian bisa kita pilih table, dan kemudian kita bisa pilih untuk yang dari repeat agar kita bisa memilih untuk waktu istirahat di tiap jamnya. Ya, karena waktu istirahatnya di sini adalah jam 12 hingga jam 1 siang atau jam 13, kita bisa memilih kita langsung saja di sini di jam 12 dan kita langsung fullkan di sini agar pas jam 1 jam. Nah, dapat 1 jam kita klik apply dan oke, kita bisa kita klik edit, lalu kita bisa members, lalu tambahkan untuk semua fixed resource-nya, yaitu source, view, transporter, kemudian processor, combiner, dan sync. Kita bisa pilih select dan apply, lalu oke. Apply, oke. Nah, sudah ada semua aktivitasnya, yakni untuk jam istirahatnya ada semua aktivitas. Nah, kita bisa verify dulu di buku sini di komputer konsol karena di sini sudah kosong. Jadi untuk model ini bisa di running dan preset dulu dan run. Nah, kita bisa lihat sudah dapat jalan di sini untuk gambarnya dan menuju ke sini. Dan kita bisa menambahkan untuk outputnya ataupun tabel outputnya, kita bisa ke dashboard dan dashboard. Kemudian kita pilih untuk IP template dan kita pilih masuk IP. Nah, kita bisa klik plus lalu select object dan kita bisa klik untuk semua dari fixed resource-nya, yaitu view, source, view, processor, combiner, dan sync. Langsung kita bisa select dan di sini kita bisa hapus untuk aktivitas yang akan kita gunakan di output seperti di sini. Bisa kita hapus dan juga yang kita hapus saja dan kita bisa hapus lagi di sini. Mungkin seperti ini, kita apply dan oke. Lalu kita bisa tambahkan kita atur untuk ini sini. Lalu kita bisa ke tambahkan yaitu untuk tambahkan untuk state bar, yakni di state template, dan kita pilih state bar. Kita bisa terus lagi dan pilih fixed resource seperti tadi, dan kita bisa sesuaikan lagi untuk set objeknya seperti yang tadi. Bisa kita hapus untuk beberapa, bisa kita sisakan untuk yang ini. Nah, kemudian untuk state-nya sendiri kita hanya menggunakan idle, processing, serta block. Bisa deh, ini bisa kita ganti utilize, dan ini bisa di-exclude. Setelah di-exclude kita bisa langsung hapus saja untuk ini. Oke, sih. Tuh, kita bisa apply dan oke. Kita bisa silakan lagi step balik. Nah, dari sini bisa kita reset dan run. Nah, di sini bisa terlihat untuk dia dari prosesnya sudah berjalan. Mungkin sekian untuk penjelasan
pembuatan software untuk Maxim. Nanti untuk penjelasan dari outputnya bisa dilanjutkan pada keempat. Lalu terdapat kebijakan kedua, yang dimana sini activity cycle diagram atau ACD dimulai dari kedatangan bahan baku, lalu weight, lalu pemotongan bahan baku, sampai seterusnya mencapai pengendalian mutu dan pengemasan dan diakhiri dengan penyimpanan. Jadi dari kedatangan proses tahapan awal sebelum pengolahan melalui 10 proses pengolahan ini, setelah sudah lewati segala proses akan disimpan dan nanti akan dilanjutkan di pengiriman uh, produk palunya. Nah, di sini terdapat simulasi dari software Flexim yang telah dibuat, mulai dari kedatangan bahan baku seperti tadi, kemudian tahapan-tahapan pengolahannya, produksinya bagaimana, terdapat berbagai proses melalui tahapan yang itu, kemudian dilanjutkan ke proses lainnya, seperti tadi pembuatan kakak, pembuatan rakitan dari produknya, sampai ke tahap akhir yaitu penyimpanan sebelum dilakukan pengiriman. Kemudian terdapat verifikasi dan validasi. Di sini terdapat dari gambar software tadi. Dari verifikasi dilakukan untuk memastikan model simulasi pada software Lexim telah dirancang dengan logika yang benar dan dapat dijalankan tanpa kesalahan. Kemudian untuk validasi, juga terdapat dari softwarenya juga. Validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa model simulasi mampu merepresentasikan kondisi nyata sistem produksi secara akurat melalui hasil generate share pada aktivitas penempaan panas. Dari hasil pengujian, di sini Johnson SB memiliki nilai relatif skor tinggi sebesar 76,61 dibandingkan beta sebesar 75,00 atau 75 dan relay sini sebesar 74,19 serta memperoleh kategori good. Selanjutnya terdapat output simulasi. Sini ditunjukkan pada gambar average WIP berdasarkan hasil dashboard work in process. Seluruh aktivitas produksi palu di PT Rockpos memiliki nilai average WIP yang apabila dibulatkan menjadi 1, kecuali proses kedatangan bahan baku sebesar 0,00, sehingga menunjukkan bahwa aliran proses jalan secara pada akhir seluruh tahapan. Nilai WIP tertinggi terdapat pada proses perlakuan panas sebesar 0,55 dan penyimpanan sebesar 0,9. Selanjutnya pada state bar, di sini dashboard state bar itu menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas produksi masih didominasi kondisi idle, seperti pemangkasan sisa logam sebesar 81,44% dan pelapisan akhir sebesar 80,77%. Sedangkan proses pelakuan panas memiliki processing time tertinggi sebesar 61,82%, diikuti penempaan panas sebesar 46,79%, yang menunjukkan tingkat pemanfaatan lebih tinggi dibandingkan proses lainnya. Secara keseluruhan, tingginya idle time mengindikasikan bahwa kapasitas produksi belum dimanfaatkan secara optimal, namun aliran material tetap berjalan lancar karena tidak ditemukan kondisi blok yang signifikan pada sistem produksi. Kemudian terdapat rekomendasi perbaikan. Di sini digambarkan dalam fishbone diagram, yang dimana dalam gambar ini menunjukkan adanya method, environment, machine, measurement, man, material, dan sampai pada idle time atau idle time. Untuk usulan perbaikan, tingginya idle time pada sistem produksi palu. PT Robert Bosch dipengaruhi oleh faktor man, machine, method, material, measurement, dan environment. Pada variasi bekerja, kurangnya monitoring improvisasi dan tata letak produksi mempengaruhi kelancaran aliran produksi, sehingga diperlukan pemerataan tugas operator, optimalisasi penjadwalan, dan kapasitas mesin, serta perbaikan monitoring dan tata letak agar idle time dapat diminimalkan. Selanjutnya, di sini terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, model simulasi sistem produksi palu di PT Robot Bosch berhasil dibuat menggunakan software Flexim sesuai alur produksi aktual dan telah lolos tahap verifikasi serta validasi tanpa error maupun warning. Model ini dinilai mampu merepresentasikan sistem produksi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil simulasi menunjukkan bahwa aliran produksi berjalan cukup lancar, namun sebagian besar aktivitas masih didominasi idle time yang tinggi, yaitu tadi pada perlakuan panas dalam prosesnya itu sebesar 61,82% dan penempaan panas pada 46,79%. Untuk yang ketiga,
Proses pelabuhan panas dan penahan panas teridentifikasi sebagai potensi bottleneck karena memiliki tingkat processing dan nilai WIP tinggi dibandingkan aktivitas lainnya. Lanjut ke saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan parameter simulasi yang lebih kompleks agar model lebih mendekati kondisi aktual perusahaan. Untuk yang kedua, penelitian berikutnya dapat menambahkan skenario perbaikan seperti penambahan operator, perubahan kapasitas mesin, atau penerapan line fencing untuk membandingkan hasil performansi sistem. Lalu yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan analisis dengan pertimbangkan faktor biaya, peminatan, dan jadwal produksi agar hasil simulasi lebih komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.